Yeskel 1 ayat yang ke-5 sampai ke-10. Dan di tengah-tengah itu juga ada menyerupai 4 makhluk hidup, dan kelihatannya beginilah kelihatan mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Ayat yang ke-8, pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia mengenai muka, dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya, mereka tidak berbalik kalau berjalan, mereka masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di bagian belakang. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah penglihatan YSK tentang kemuliaan Allah yang pernah saya bahas beberapa ayat di atasnya sebelumnya, gitu ya. Dan di sana di ayat yang barusan tadi kita baca itu digambarkan tentang 4 makhluk yang masing-masing mempunyai 4 wajah, dan dikatakan di sana adalah mereka mempunyai 4 sayap, gitu ya. Kakinya seperti dia bilang tadi, dikatakan di sana seperti kaki lembu yang seperti tembaga yang baru digosok, dan mereka masing-masing tidak berbelok, mereka berjalan lurus sesuai dengan arahnya masing-masing, gitu ya. Dan tadi digambarkan mereka mempunyai 4 wajah, yaitu sebelah depan seperti manusia, sebelah kanan adalah singa, sebelah kiri seperti lembu, dan di sebelah belakangnya seperti Raja Wali. Pada video ini saya akan membahas mengenai Yesus dalam kitab Yeskel. Kita akan melihat bahwa Yesus nampak atau nyata menampakkan dirinya dalam kitab Yeskel, gitu ya. Nanti kita akan melihat pribadi Yesus melalui makhluk dengan 4 wajah ini. Kita akan melihat dari 4 wajah itu adalah menggambarkan siapa pribadi Yesus, gitu ya. Dan sebelumnya mungkin kalau kita berpikir bahwa ini adalah makhluk yang berada di bawah hadirat Allah, di bawah tahta Allah, gitu ya. Makhluk-makhluk surgawi ini ada banyak. Mungkin yang biasa kita kenal adalah malaikat. Mungkin juga kita tahu ada yang namanya kerub atau kerubim. Ada juga yang namanya serafim. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail masing-masing perbedaannya apa, gitu ya. Tetapi 4 makhluk yang tadi digambarkan dengan 4 wajah tadi, itu yang berada di tahta Allah, dan dalam ayat yang lain itu digambarkan seperti kerub, gitu ya. Dan cirinya mereka mempunyai 4 sayap. Nah, makhluk ini menjadi representasi tentang gambaran siapakah orang yang duduk di atas tahta. Dari wajah 4 makhluk ini akan nampak siapa pribadi yang duduk di atas tahta, yaitu Yesus sendiri, gitu ya. Kenapa ini berkorelasi antara makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani Dia dengan pribadi orang yang duduk di atas tahta itu? Kalau kita perhatikan di dalam Roma 1 ayat 20, firman Tuhan dikatakan seperti ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, itu dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak bisa berdalih. Jadi pribadi Allah itu bisa nampak melalui yang diciptakannya, melalui makhluk-makhluk yang diciptakannya. Kita bisa melihat pribadi Allah di sana. Dan tadi barusan di Roma dikatakan bahwa apa yang tidak nampak, yaitu kekuatan dan keilahiannya, justru itu nampak pada pikiran dari ciptaannya, gitu ya. Dalam Matius 5 ayat 45, tentunya ini satu ayat yang sangat familiar, dikatakan seperti ini. Dan karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang benar, orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di sana kita suruh belajar, kalau kita melihat matahari, itu gambaran tentang siapa pribadi Allah. Bahwa Allah mengasihi semua manusia, seperti matahari yang menyinari bagi orang yang benar maupun yang tidak benar, dikatakan seperti ini. Dan Dia juga menurunkan hujan. Jadi kita bisa belajar pribadi Allah melalui segala sesuatu yang Dia ciptakan. Melalui matahari dan hujan kita bisa tahu bahwa Allah mengasihi semua manusia. Jelas, saudaraku. Dan Yesus juga pernah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal kekhawatiran, di mana mereka jangan khawatir. Dan salah satunya adalah, lihatlah burung di udara dan bunga di padang. Itu untuk menggambarkan bahwa seperti Allah memelihara mereka, demikian juga Allah memelihara manusia. Jadi pemeliharaan Allah terhadap burung di udara dan bunga di padang itu menggambarkan buat kita seperti itulah Allah peduli pada manusia. Seperti itulah Allah memelihara dan menjaga manusia, sehingga manusia tidak perlu khawatir. Itu semua untuk menunjukkan bahwa pribadi Allah itu bisa kita lihat, itu nampak pada karya ciptaannya, gitu ya. Dan kalau kita kembali pada pribadi yang di Yeskel tadi, makhluk yang diciptakan salah satunya yang melayani di tahta Allah, itu adalah 4 makhluk dengan 4 wajah. Dan kita akan lihat melalui 4 wajah ini, kita akan lihat siapa pribadi Allah yang duduk di atas tahta
yang dilayani oleh 4 makhluk itu. Gitu ya. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah tentunya dia adalah dikatakan sebelah depan adalah manusia. Oh ya, sebelum saya lupa saudaraku, 4 makhluk dengan 4 wajah ini juga yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos yang ditulis dalam kitab Wahyu. Kita akan lihat sebentar saudaraku. Yang tulis dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang 7 dikatakan, adapun makhluk yang pertama-tama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dikatakan seperti itu. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Cuman bedanya yang di kitab Wahyu dikatakan dia mempunyai 6 sayap. Sedangkan yang di Yeskiel tadi dia mempunyai 4 sayap. Sekali lagi saudaraku, saya tidak bisa jelaskan yang mana kerub, yang mana serafim, itu semua masing-masing adalah makhluk-makhluk surgawi yang nanti kita akan tanya langsung kalau kita nanti di surga. Gitu ya. Jadi ayat yang di Wahyu tadi di atasnya saya pernah jelaskan di video yang terakhir tentang surga yang dirindukan, gitu ya. Dan di sana Yohanes juga melihat tentang 4 makhluk tadi, gitu yang kurang lebih sama, mukanya manusia, singa, lembu, dan raja wali. Yang bedanya tadi hanya di sayapnya. Sayap 6 ini juga pernah dilihat oleh Yesaya pada saat Yesaya dipanggil Tuhan. Kita lihat ayatnya dalam Yesaya 6 ayat yang kedua. Tapi di Yesaya udah dibilang kalau itu serafim, gitu ya. Yesaya 6 ayat kedua dikatakan, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi mukanya, 2 sayap dipakai menutupi kaki mereka, dan kedua sayap dipakai untuk melayang-layang. Yesaya tidak menjelaskan mukanya seperti apa, tidak menjelaskan. Yesaya hanya menjelaskan pada saat dia dipanggil Tuhan, itu para serafim dia bilang mempunyai 6 sayap. 2 dipakai menutupi muka, 2 dipakai untuk menutupi badannya, dan 2 lagi dipakai untuk melayang-layang. Kemudian Yesaya melihat serafim itu turun dan mengambil dengan sepit emas bara dari kaki Dian dan menyucikan mulut Yesaya supaya Yesaya bisa bernubuat. Gitu ya. Jadi yang Yesaya lihat itu sama dengan seperti yang Yohanes lihat. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Cuman Yesaya tidak melihat wajahnya, Yohanes menggambarkan dengan 4 wajah. Manusia, singa, lembu, dan raja wali. Gitu. Dan inilah yang sama dilihat oleh Yeskiel. Cuman Yeskiel dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah kerub, gitu ya. Kita akan lihat masing-masing wajah tadi saya sudah bilang itu akan merepresentasikan, menggambarkan siapakah pribadi tokoh yang duduk di atas tahta, dan kita akan menemukan Yesus dalam kitab Yeskiel ini, gitu ya. Yang pertama adalah rupa wajahnya seperti wajah manusia, itu yang pertama, mukanya muka manusia, itu yang paling depan. Dalam Yeskiel tadi muka yang paling depan adalah muka seperti manusia. Muka manusia dikatakan. Ini yang paling utama, karena dia berada paling depan. Kalau kita perhatikan sekarang, satu-satunya Allah yang pernah ada dari sekian banyak Allah, yang disembah orang dari berbagai macam agama, suku, bangsa, satu-satunya Allah yang datang menjadi manusia, itu hanya Yesus. Gitu ya, jelas aku ya. Allah yang lain tidak pernah berubah menjadi manusia, hanya Yesus yang rela mengorbankan dirinya, rela meninggalkan keberadaannya sebagai Allah, dan merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dia taat sampai akhir. Karena itu Yesus digelari dengan anak manusia. Gitu. Jadi yang pertama dengan jelas dari makhluk tadi adalah mukanya seperti muka manusia. Itu menjelaskan bahwa siapa pribadi yang ada di atas tahta, itu adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Kita lihat ayatnya dalam Matius 8 ayat 20 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Sekali lagi saya sudah bilang, tidak ada Allah dimanapun juga yang rela menjadi manusia selain daripada Yesus. Oke, kalau kita lihat dalam Matius 9 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, maksudnya Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi jelas, yang berwajah seperti manusia itu ada Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Dan dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak Allah. Jelas itu adalah Yesus sendiri. Dalam Ibrani 4 ayat 15, kenapa Yesus harus turun menjadi manusia? Tadi saya sudah bilang tidak ada Allah yang lain yang menjadi manusia selain Yesus. Kenapa Yesus harus turun menjadi manusia? Kenapa Yesus tidak tetap aja di surga dan memerintah di sana? Kenapa Yesus harus merelakan dirinya, meninggalkan keberadaannya sebagai Allah dan menjadi manusia?
Gitu ya. Dalam Ibrani 4 ayat ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, tetapi hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus menjadi manusia adalah salah satunya adalah supaya dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saya kasih ilustrasi sederhana ya saudaraku. Misalnya ada di antara Anda yang punya kerja di sebuah kantor, Anda punya pimpinan, anggaplah misalnya pimpinannya itu berdiam, dia tinggal di apartemen yang berada tepat di atas kantor, misalnya begitu ya. Jadi Anda bekerja di sebuah kantor, Anda punya pimpinan yang tinggal di apartemen persis di atas kantor tempat Anda bekerja. Kemudian pimpinan itu kan berkata kepada Anda, hujan atau banjir atau panas atau macet, kalian tidak boleh terlambat. Gitu ya. Mungkin kalau kita berpikir secara biasa, kita mungkin berpikir enak aja dia ngomong seperti itu, karena dia tidak pernah merasakan bagaimana susahnya pada waktu hujan, bagaimana susahnya pada waktu banjir, pada waktu macet. Kenapa? Karena pimpinan tadi berada di apartemen yang tinggal di atas kantor, sehingga dia dengan mudah tinggal ke kantornya dengan tanpa ada masalah. Gitu. Tetapi lain ceritanya, apabila pimpinan itu mengalami hal yang sama seperti yang kita rasakan. Pada saat dia berkata pada karyawannya, kalian hujan, macet, banjir tidak boleh terlambat, kita akan lebih mengapresiasi, kita akan lebih menghargai hal itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa dia mengalami hal yang sama, tetapi dia bisa menjadi contoh dengan cara dia tidak terlambat. Ngerti maksud saya? Gitu. Nah, begitu juga dengan Yesus lakukan. Yesus tidak bisa hanya sekedar berkata pada manusia, aku tahu kelemahanmu. Kalau Yesus tidak pernah menjadi manusia, mungkin kita berpikir, Allah mana tahu sih kelemahan manusia, Allah tidak pernah menjadi manusia kok. Tetapi karena Yesus pernah menjadi manusia, maka Yesus tahu persis kelemahan kita. Waktu Yesus berkata, jangan kamu takut. Kalau dia tidak menjadi manusia, mungkin kita hanya bisa berpikir, Allah enak ngomong, jangan takut, karena Allah tidak tahu apa itu namanya ketakutan. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus menjadi manusia karena dia tahu apa itu ketakutan. Karena itu kalau dia berkata, jangan kamu takut, kita bisa belajar dari teladan Yesus sebagai manusia, bagaimana dia mengatasi ketakutan. Jelas, saudaraku? Yesus mungkin berkata bahwa, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kalau Yesus tidak pernah menjadi manusia, kita berpikir, Allah enak sekali ngomong seperti itu. Allah tidak tahu apa artinya berbeban berat. Tetapi Yesus tidak begitu. Yesus ngomong seperti itu, dia tahu apa artinya berbeban berat. Dia pernah mengalami apa artinya berbeban berat. Dan melalui Yesus menjadi manusia, kita bisa melihat satu teladan bagaimana dia sebagai manusia yang memikul beban berat bisa mendapat satu kelegaan. Jelas saudaraku, ini satu hal yang luar biasa. Saya bilang, tidak ada Allah lain yang pernah menjadi manusia selain daripada Yesus. Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan istri saya. Kita lihat tempat sampah di depan, terus ada kucing yang lagi ngorek-ngorek makanan untuk mencari sesuatu di sana. Kemudian saya bilang sama istri saya, selama kita tidak menjadi kucing, kita tidak pernah tahu bagaimana nikmatnya ngorek-ngorek makanan di sampah. Gitu. Dan kalau kita mau mengajak kucing itu supaya hidup mencari makanan dengan cara yang lebih bersih, maka cara satu-satunya adalah kita menjadi kucing dan memberikan contoh kepada kucing itu supaya dia bisa mencari sampah dengan makanan dengan cara yang lebih bersih. Gitu. Jelas saudaraku? Jadi Yesus menjadi manusia supaya bisa menjadi teladan buat kita. Kita bisa mengikuti jejak Yesus. Gitu. Orang banyak berkata, kenapa Tuhan orang Kristen harus menjadi manusia? Justru karena Yesus menjadi manusia, maka kita bisa mengikuti teladannya. Justru karena Yesus menjadi manusia, dia tahu apa artinya ketakutan. Justru pada saat Yesus menjadi manusia, dia tahu artinya kelemahan. Dia tahu artinya berbeban berat, dan itu yang menjadi teladan bagi kita. Bahkan pada saat menjadi manusia, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, dia tidak berbuat dosa. Dan itu menjadi teladan buat kita. Mungkin kalau kita berpikir Yesus tidak pernah menjadi manusia, terus Yesus berkata jangan berbuat dosa, kita berpikir ya Allah ngomong seperti itu dengan mudah, karena dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi lain ceritanya, karena Yesus sudah menjadi manusia, dan dia dicobai juga, dan dia bisa menang atas dosa, dan itu menjadi teladan buat kita semua. Jelas saudaraku? Jadi yang pertama yang luar biasa dari Allah kita adalah dia rela menjadi manusia. Sekali lagi tidak ada Allah lain yang menjadi manusia selain daripada Yesus. Dan Yesus sudah ada sebelum Abraham. Dan tadi kita lihat pribadi Yesus di kitab Yeskiel, bagaimana ditampakkan dengan ciptaannya yang pertama, yaitu berwajah seperti manusia. Jelas saudaraku? Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan sebelah kanannya dia bermuka seperti singa. Gitu ya. Kalau kita bicara singa, tentunya Anda tahu sekali bahwa singa berbicara soal kekuasaan,
seorang raja. Dan kalau Anda perhatikan dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang kelima dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai. Kalau Anda baca lanjutannya, maka kemudian Yesus membuka ketujuh meterai dan gulungan itu. Dia itulah singa dari Yehuda. Gitu. Jadi yang kedua, mukanya seperti singa, itu menggambarkan pribadi Allah, yaitu Yesus sendiri, singa dari Yehuda, satu pribadi yang adalah raja, satu pribadi yang berkuasa. Kalau Anda perhatikan dalam Kejadian 49 ayat yang 9, gitu ya. Yehuda adalah seperti anak singa. Waktu itu, saat-saat terakhir dari Yakub memberkati 12 suku Israel, gitu ya. Dan dia mengucapkan satu berkat buat suku Yehuda. Dikatakan seperti ini, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Jadi yang kedua adalah tentang bukannya seperti singa, itu adalah gambaran Yesus, singa dari Yehuda, pribadi yang berkuasa, pribadi yang mengatasi segala sesuatu. Dia adalah raja di atas segala raja. Gitu ya. Kalau Anda perhatikan pada waktu Salomo setelah membangun bait suci, kemudian dia membangun kerajaannya, istananya, gitu ya. Dan ada salah satu ciri yang utama pada istana yang dibangun oleh Salomo, satu istana yang megah, karena sebelumnya dia juga membangun bait Allah dengan segala kemegahannya, gitu ya. Dan dia bangun satu istana buat dirinya sendiri dengan sangat megah. Dan salah satu ciri pada istana Salomo adalah di sana banyak ukiran-ukiran patung-patung singa, untuk menggambarkan suatu kemuliaan, untuk menggambarkan suatu kekuasaan seorang raja besar. Gitu ya. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 18-20. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya, dan tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek, dikatakan seperti ini. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Lanjutannya, belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan. Itu gambaran suatu istana yang sangat megah, gambaran satu istana yang sangat luar biasa. Ada 6 tingkat di belakang sana, dan ada 2 singa pada masing-masing tingkatnya. Gitu. Jadi singa di sana menggambarkan kekuasaan. Itulah pribadi Yesus, singa dari Yehuda. Dan Yehuda digambarkan seperti anak singa. Dan pada waktu Yohanes melihat bagaimana meterai itu tidak ada yang bisa membuka, hanya singa dari Yehuda yang bisa membukanya, yaitu Yesus sendiri. Gitu ya. Itulah muka kedua yang dilihat di sisi sebelah kanan, yaitu singa. Yang pertama sebelah depan adalah manusia, dan yang kedua adalah singa berada di sisi sebelah kanan. Oke. Muka yang ketiga dalam firman Tuhan dikatakan mukanya seperti lembu, itu yang berada di sebelah kiri. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Ibrani 9 ayat 13 dikatakan seperti ini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Di sini ada statement yang mensejajarkan antara darah lembu jantan dan darah domba jantan. Jadi pada satu upacara tabernakel di kemah suci atau tabernakel, mereka melakukan satu tindakan upacara untuk menguduskan dan menyucikan para imam besar. Pilihannya mereka boleh pilih salah satu, darah domba jantan atau darah lembu jantan. Di mata Allah, kedua darah hewan ini sejajar. Gitu ya. Kalau kita lihat lagi dalam Ibrani 10 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Gitu. Jadi Allah memandang bahwa darah lembu dan darah domba itu sejajar di mata Allah. Gitu. Dan muka yang ketiga adalah digambarkan seperti lembu. Dan kita tahu sekali dalam firman Tuhan di bawah Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah. Sekali lagi dalam firman Tuhan, lembu dan domba itu Allah sejajarkan. Gitu ya. Jadi di mata Allah bisa equal antara lembu dengan domba. Gitu. Dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saya udah bilang tadi, salah satu julukan yang diberikan pada Yesus adalah anak manusia, dan yang kedua adalah anak domba Allah. Dan muka yang ketiga tadi adalah mukanya seperti lembu.
Dan dalam firman Tuhan, darah lembu jantan atau darah domba jantan di mata Allah disejajarkan. Di mata Allah itu sebagai satu hewan, dua hewan yang sama atau sejajar. Gitu. Dan Yesus dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lembu bicara soal hewan yang ketiga, lembu atau domba, itu bicara soal pribadi Yesus yang mengorbankan darahnya bagi kita. Pribadi Yesus yang menebus darahnya sekali buat selama-lamanya. Darah lembu jantan dan darah domba jantan tidak bisa menghapus dosa. Dan tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah Yesus menjadi darah perjanjian yang menghapus dosa kita. Kita lihat dalam Yesaya 53, ayat 7-8, dikatakan seperti ini. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ini tentang hamba Tuhan yang menderita ya. Orang mengira dia kena tulah, rupanya tidak nampak lagi, seperti itu ya. Lanjutannya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Itu adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi jelas dalam kitab Yesaya sudah nampak melalui pertama kali Yesaya melihat penglihatan tentang tahta yang luar biasa, dan ada 4 makhluk dengan 4 wajah. Dan makhluk tadi saya sudah bilang karya Allah, pribadi Allah itu bisa nampak melalui makhluk-makhluk ciptaannya. Dan yang pertama dari muka makhluk tadi adalah manusia. Tidak ada Allah yang menjadi manusia selain daripada Yesus. Dan yang kedua adalah singa. Yesus itulah singa dari Yehuda yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan singa di sini bisa soal raja yang berkuasa. Dan yang ketiga lembu yang disejajarkan dengan domba, kata firman Tuhan. Dan Yesus digelari adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menyerahkan nyawanya menebus dosa kita semua. Dan hanya Yesus yang mati buat kita. Itu hanya Yesus yang menanggung dosa kita, hanya Yesus yang menebus dosa kita, sehingga kita yang harusnya binasa ditimpakan kepadanya sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Gitu ya saudaraku. Itu yang ketiga tentang muka yang nampak pada binatang tadi. Yang terakhir adalah muka Raja Wali yang berada di belakang. Jadi yang sebelah depan manusia, sebelah kanan muka singa, sebelah kiri muka lembu, sebelah belakang muka Raja Wali. Gitu ya. Kalau kita lihat apa hubungannya ini dengan pribadi Yesus tentang Raja Wali. Kita lihat satu ayat dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Lanjutannya, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi Allah mengabarkan pribadinya, dibilang dengan kepaknya ia akan menduduki engkau. Allah mengabarkan pribadinya seperti burung Raja Wali yang besar, yang menjaga umatnya, yang menaungi umatnya dengan kepaknya. Dan di bawah sayapnya kau berlindung. Jadi bicara soal Raja Wali itu adalah gambaran bagaimana Allah menjaga umatnya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 19 ayat yang keempat, dikatakan seperti ini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu, aku telah mengangkat kamu, lakukan seperti itu, di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Jadi Raja Wali bicara soal bagaimana Yesus menjadi pengantara. Yesus menjadi penghubung antara kita dengan Allah yang membawa kita kepada Allah. Gitu ya saudaraku. Ulangan 32 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Dia bilang, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi Allah mengabarkan bahwa dia sebagai satu pribadi Raja Wali yang mendukung umatnya dan membawa kepada Allah. Yang mendukung umatnya dan dibilang membawa kepadaku. Gitu ya, menyertai dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Jadi kalau kita bicara soal muka Raja Wali, kita bicara soal Yesus yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Yesus katakan, aku ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Yesus itu adalah pengantara suatu perjanjian yang baru. Yesus itu seperti Raja Wali yang mendukung di pundaknya dan membawa kita menghampiri Allah. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 8 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, dikatakan seperti itu, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi, gitu ya.
Jadi jelas, saudaraku, yang keempat itu adalah bicara soal Yesus menjadi pengantara. Tidak ada pengantara yang lain selain daripada Yesus. Kita tidak bisa menghampiri Allah dengan perbuatan baik. Kita tidak bisa datang kepada Allah dengan melalui orang pintar dan melalui siapapun juga. Kita hanya bisa datang kepada Allah melalui Yesus. Yesus itulah yang menunjukkan siapa itu Allah. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga. Dan dengan Dia kita bisa dituntun sampai kepada Bapa. Jelas, saudaraku, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesaya sudah melihat satu makhluk dengan 4 wajah. 4 makhluk dengan 4 wajah. Dan itu semua menggambarkan siapa yang duduk di tahta. Dan yang duduk di tahta itu adalah Yesus sendiri. Dia adalah yang menjadi manusia, dia mengorbankan dirinya dan meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia buat kita. Dan dia adalah raja seperti singa, dia adalah singa dari Yehuda. Dan dia adalah domba Allah yang menyerahkan darahnya buat kita, yang menebus kita semua. Dan kita dibenarkan oleh karena darahnya. Dan dia menjadi seperti Raja Wali yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Tidak ada yang lain yang menjadi pengantar kita dengan Allah selain daripada Yesus. Melalui Yesus kita menemukan dan sampai kepada Allah. Jelas, saudaraku, dari sini kita bisa melihat bahwa sejak Yesaya pasal yang pertama, Yesus sudah menampakkan dirinya kepada Yeskiel. Walaupun dalam secara fisik Yesus belum lahir, tetapi dari penglihatan Yeskiel di tepi sungai Kebar, melalui 4 makhluk dengan 4 wajah, Yeskiel bisa tahu bahwa di tahta itu duduk seorang. Itu adalah anak manusia, itu adalah Yesus sendiri. Jadi jelas, saudaraku, kita bisa melihat Yesus ada dalam kitab Yeskiel. Gitu ya. Dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Betul, saudaraku. Yesus ada sebelum Abraham jadi. Dikatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Gitu. Jadi Yesus menjadi manusia mungkin waktu lahir menjadi manusia melalui Maria, tetapi jauh sebelum itu Yesus sudah ada karena Dia adalah Allah sendiri. Gitu ya. Dan tadi kita udah lihat Yeskiel melihat suatu penglihatan dengan 4 makhluk dengan 4 wajah, dan itu menggambarkan Yesus duduk di atas tahta. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Dia adalah singa yang berkuasa, singa dari Yehuda, Dia adalah lembu, Dia adalah domba yang menyerahkan nyawanya bagi kita, dan Dia adalah Raja Wali yang menjadi pengantar antara kita dengan Allah. Jelas, saudaraku, satu ayat yang terakhir di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jelas, saudaraku, jadi itulah Yesus kita, itulah Allah kita. Dia tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Yesus yang dilihat oleh Yeskiel itu juga ada sampai sekarang, dan Dia bertahta menunggu kita semua, dan Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Firman Tuhan katakan dalam video yang terakhir saya bahas mengenai surga yang dirindukan, Dia berjanji akan kembali menjemput kita, dan supaya di tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Jelas, saudaraku, itulah Yesus dalam kitab Yeskiel. Yeskiel melihat 4 makhluk dengan 4 wajah, dan itu menggambarkan siapa yang duduk di tahta, itulah Yesus sendiri. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Dia adalah singa dari Yehuda, Dia adalah anak domba Allah yang mati dan menebus kita semua, dan Dia adalah Raja Wali yang membawa kita naik menghampiri Bapa. Dia menjadi pengantara bagi kita semua. Tetap setia, Yesus ini tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Firman Tuhan katakan, jika kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka sukacitamu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati.